Teman-teman, kita melanjutkan video yang sebelumnya ya. Jadi setelah 2 minggu saya melakukan intermittent fasting, saya mendapati progres yang lumayan bagus gitu ya. Karena saya diet intermittent fasting itu tidak merasa lapar, saya masih enjoy, tapi tetap ada progres gitu, tetap defisit untuk berat badan saya. Makanya saya tingkatkan levelnya. Jadi 2 minggu selanjutnya itu saya tidak mengkonsumsi yang namanya gula, apapun itu gula itu. Jadi pada saat itu saya memang sebenarnya tidak suka ya, tidak terlalu suka minum manis-manis gitu. Cuman saya kalau makan makanan atau cemilan yang manis-manis itu saya tetap suka gitu. Jadi 2 minggu selanjutnya itu saya tidak mengkonsumsi makanan-makanan manis, tidak mengkonsumsi gorengan, dan sedikit sekali mengkonsumsi nasi gitu ya, karena saya pengen naik level, pengen segera saya punya tubuh yang ideal gitu. Karena saya udah merasa, oh ini nih, saya udah menemukan metode diet yang tidak membuat saya lapar dan saya bisa menjalaninya dengan mudah gitu. Oke, akhirnya 2 minggu selanjutnya itu saya tidak mengkonsumsi gorengan, tidak mengkonsumsi gula, dan tidak mengkonsumsi tepung ya. Nah, itu di akhir bulan Agustus itu saya sudah bisa menurunkan berat badan di 12 kilo. 12 kilo. Jadi 8 kilo dalam 2 minggu. 8 kilo dalam 2 minggu. Karena pas 2 minggu pertama itu cuma 4 kilo lebih gitu ya. Karena saya masih mengkonsumsi tepung, gula, dan masih mengkonsumsi goreng-gorengan gitu. Akhirnya saya 2 minggu terakhir itu, dalam 1 bulan itu saya sudah tidak mengkonsumsi makanan itu progresnya bagus sekali itu. Jadi memang betul intermittent fasting itu akan sangat bekerja dengan baik kalau kita juga mengurangi konsumsi gula, tepung, dan gorengan yang semuanya itu adalah kalori. Jadi di dalam intermittent fasting itu kuncinya adalah bagaimana kita tetap defisit kalori. Bagaimana kalori yang masuk ke dalam tubuh kita itu tidak lebih dari kalori yang kita butuhkan. Itu. Terus nanti lemes dong kalau kita kekurangan kalori. Enggak. Selama lemak dalam tubuh kita itu banyak, selama lemak masih banyak di dalam tubuh kita, tubuh itu dengan kecerdasannya akan menggunakan cadangan lemak itu sebagai energi. Gitu. Jadi memang betul itu beberapa hari pertama setelah saya tidak mengkonsumsi gula, karbohidrat, gorengan, tepung, itu memang ya saya ngerasa kayak orang sakit gitu ya. Kayak mau flu lah gitu ya. Ternyata setelah saya baca-baca beberapa jurnal juga yang menyatakan itu hal wajar karena tubuh itu sedang switch dari penggunaan karbohidrat, penggunaan gula ya sebagai kalori, dia switch itu ke lemak sebagai tenaga kita. Jadi tubuh itu memiliki kecerdasan untuk merubah lemak itu menjadi tenaga kita. Nah, itulah yang membuat cepat banget itu setelah saya tidak mengkonsumsi gula, tepung, dan karbohidrat karena tubuh saya sudah beradaptasi menggunakan cadangan lemak yang ada di tubuh saya sebagai energi untuk sehari-hari gitu. Jadi kalau teman-teman pengen diet intermittent fastingnya itu cepat, teman-teman bisa menghindari 3 makanan itu ya, gula, tepung, dan goreng-gorengan. Bagaimana? Terus kita makan apa aja yang kita makan gitu ya. Kalau saya mengganti semua itu, mengganti kebutuhan karbohidrat, mengganti kebutuhan gula itu dengan protein. Kita perbanyak proteinnya. Karena sebenarnya kita tidak membutuhkan gula esensial ya. Kita tidak membutuhkan gula dari luar tubuh kita karena tubuh kita sendiri bisa merubah protein, merubah lemak di dalam tubuh kita menjadi gula. Oke, itu aja teman-teman. Mungkin next video akan saya ceritakan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.